boleh. Bentar ya. Panitia, ayo. Nah, Lodi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan ya sebenarnya nama Ane Muhammad Jasanif. Panggil aja Hanif. Dulu Ane pas di pondok di PK. Ane dulu di PK 4 sekelas sama Bang Asil sama Bang Umar. Nah, alhamdulillah sekarang Ane di komunikasi penyiaran Islam. Ya, sebenarnya Ane tuh tersesat di jalan yang benar. Dulu Ane sebenarnya pengennya masuknya ke jurusan, bukan jurusan ini ya, cuman ya qadarullah Ane dapatnya jurusan komunikasi penyiaran Islam lewat ujian mandiri. Boleh di slide. Apa sih KPI itu? Nah, KPI itu salah satu jurusan yang berada di bawah naungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Ini maksudnya KPI yang di Ane ya, di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, berarti di UIN Bandung. Nah, mungkin di UIN lain juga ada, karena setahu Ane kan ada banyak ya di KPI itu yang udah akreditasi A itu bukan di UIN doang, bukan di UIN Bandung doang, ada UIN Jakarta. Nanti di akhir juga ada daftar-daftar yang menyediakan jurusan KPI ini. Boleh di slide selanjutnya. Pasti kan kalian pada penasaran kan, KPI itu sama nggak sih kayak Ilkom gitu? Pasti anak hak mereka punya Ilkom, ilmu komunikasi. Cuman nggak tahu, kadang masih banyak yang belum tahu gitu KPI itu apa. Jadi kalau dibilang KPI itu sama kayak Ilkom nggak sih? Atau Ilkom versi Islamnya nggak sih? Jawabannya bisa iya, bisa enggak gitu. Karena di jurusan KPI kita belajar ilmu komunikasi. Tapi ketika kita belajar ilmu komunikasi tuh nggak menyeluruh semua. Gitu. Kenapa? Karena KPI itu kalau di Ane ya, di UIN Bandung punya ranah tersendiri gitu. Jadi kita belajar ilkom, tapi kita ada ranah tersendiri untuk memfokuskannya. Boleh di slide lagi. Nah, ini yang maksud Ane tentang ranah itu. Jurusan KPI itu ada pusat kajiannya, ada 3 bidang. Yang pertama ada khitobah, tablik, dakwah gitu kan. Ada juga kitabah, tulis menulis, sama ilam. Ilam tuh broadcasting ya, penyiaran. Jadi kalian tuh masuk KPI bukan belajar komunikasi doang, tapi nanti kalian itu difokuskan. Kalian boleh memfokuskan salah satu dari 3 ranah ini. Kalau kalian memang punya basic di public speaking yang bagus, terus kalian itu secara ilmu agamanya juga mantep banget, boleh kalian fokus. Nanti kalian akan dilatih oleh trainer profesional gitu kan. Jadi emang kalau khitobah itu difokuskan itu buat jadi seorang pendakwah. Kalau yang kitabah itu kita difokuskan untuk seperti kayak penulis gitu kan. Jadi kalau kitabah ini cenderung buat orang-orang yang orang-orang yang mungkin public speakingnya biasa aja gitu, tapi dia lebih bagus di literasinya gitu. Atau dalam menulis gitu kan. Biasanya orang-orang kitabah ini dia banyak ikut-ikut kayak forum kayak gitu untuk forum belajar menulis. Biasanya mereka orangnya estetik ya, anak-anak kitabahnya. Terus ada yang Ilam ini sebenarnya baru ya. Dulu itu hanya 2, kitabah sama khitobah. Jadi si penyiaran ini tuh udah masuk ke dalam khitobah. Cuman seiring berjalannya waktu, akhirnya ada perubahan, makanya dipecah jadi 3, sekarang ada ilam, yaitu penyiaran.
di penyiaran kita belajar apa aja. Nah, kalau yang di penyiaran ini, di broadcasting, kita diajarin menjadi orang yang di belakang layar. Jadi kita tuh sebenarnya kalau jadi ilham, kita bakal diajarin broadcasting kan, kayak misalnya live streaming, gitu kan. Kita bisa jadi seorang konten kreator juga. Kita jadi editor bisa, konten kreator bisa, gitu kan. Bisa jadi orang di belakang layarnya orang-orang Sitoba bisa gitu. Jadi sebenarnya Ilham sampai sekarang pun Ilham tuh banyak yang minat gitu. Peminatnya banyak yang di Ilham. Karena orang-orang cenderung anak-anak zaman sekarang banyak yang suka teknologi kan. Karena suka teknologi casting atau penyiaran. Boleh di slide selanjutnya. Nah, untuk komunitas ini bisa disampaikan oleh rekan saya ya, Velas Mei. Oke, perkenalkan nama aku Mekta Leropa, dipanggilnya Mei. Jadi di sini aku bakal ngejelasin, kan tadi udah dijelasin ya, di KPI ini tuh ada 3 ranah, kitabah, sama Ilham. Di masing-masing ranah itu tuh punya wadahnya sendiri. Wadahnya itu ada komunitas-komunitas yang disediain sama jurusan sendiri itu. Yang pertama itu ada Lebah. Lebah itu singkatan dari Lingkar Barudak Kitobah. Jadi Lebah ini tuh komunitas yang ada di jurusan KPI, dia tuh bergerak di ranah Kitobah atau public speaking. Komunitas ini tuh didirikan atas dasar keresahan mahasiswa jurusan KPI yang pada saat itu tidak memiliki wadah untuk mengembangkan minat dan bakat dalam hal public speaking. Jadi buat teman-teman yang punya minat ke public speaking kayak gitu, bisa masuk komunitas Lebah, ada wadahnya sendiri di jurusan KPI itu. Nah, terus ada FLD sama FPSK. FPSK itu forum penulis se-KPI. Nah, komunitas ini buat orang-orang yang suka nulis nih, buat orang-orang yang minat terhadap bidang kepenulisan. Nah, terus ini itu berkaitan juga sama jurnalistik, terus ada sastra, kayak gitu. Nah, terus di FPSK ini tuh bakal ada menghasilkan majalahnya itu disebut Dejavu Magazine. Nah, terus habis itu yang terakhir itu ada Film. Film ini komunitas yang ada di KPI juga. Nah, kalau di sini tuh buat yang bergerak di ranah Ilham atau penyiaran. Biasanya komunitas ini tuh diisi sama mahasiswa yang pengen konsentrasi sama dia tuh misalkan dia masuknya ke film, jadi dia itu bergerak di bidang audio visual. Biasanya di film tuh kayak bikin film kayak gitu, jadi dia dakwahnya itu lewat ini film kayak gitu. Jadi biasanya di film tuh bikin film gitu. Jadi kalau misalkan memang ada yang minat ke dunia TV, itu bisa masuk komunitas film di KPI kayak gitu. Itu terkait sama komunitas-komunitas yang ada di KPI. Nah, kemudian profesi bakal dijelasin lagi sama Shanif. Oke, Sabani lagi ya. Boleh di slide. Nah, oke. Jadi nanti kan tadi yang udah Ane bilangin ya tentang Sitobah. Nah, buat kalian yang nanti masuk KPI terus kalian fokusnya di Sitobah, kalian tuh ini ada prospek kerjanya gitu. Pasti nanya kan, Bang, kalau misalnya Ane masuk Sitobah ngapain aja gitu kan kerjanya gitu kan. Sama di masjid apa khotib doang gitu. Atau cuman sekedar ngomong-ngomong di depan warga gitu. Ceramah doang, enggak. Jadi kalau kalian yang fokus di ranah Sitobah nanti kalau masuk KPI,
Terus nanti kalian bakalan diorientasikan langsung sama orang-orang ahli di sana, nanti ada diproyeksikan buat jadi mubalik, tapi yang profesional, bukan kaleng-kaleng, bukan yang cuma sekedar di masjid desa, enggak. Jadi dibentuknya untuk profesional mubalik gitu. Ada profesional kita badinia, takfiria. Ada juga kita nanti di sana dibentuk sebagai motivator. Motivator juga bisa. Prospek kerjanya ada di Sitoba. Jadi kita kan motivator, orang-orang motivator itu udah banyak kan. Nah, tapi kita ini versi Islaminya. Ada kita bisa sebagai trainernya juga, prospek kerjanya. Nah, ada juga yang sebagai konsultan penyiaran agama gitu. Jadi prospek kerja di Sitoba juga lumayan. Gitu. Nggak sedikit gitu, kalau misalnya kita masuk ke ranah yang Sitoba. Nanti juga kan kita pasti dilatih kan skill public speakingnya, skill motivasi, orasi gitu kan, terus retorikanya. Jadi buat kalian yang nanti masuk KPI, tenang aja. Kalau kalian milih situ, jangan khawatir kalian nggak dapet jangan khawatir takut nanti kerjanya ngapain gitu, gabut habis lulus. Boleh di slide selanjutnya. Udah kesalahan. Ini kitabah ya, bukan kitabah, ada kesalahan. Jadi kalau kita fokus ke kitabah, bukan kita ke penulisan, pastinya kita bakalan dilatih buat jadi professional writer gitu kan, penulis yang profesional. Jadi nanti prospek kerjanya itu ada penulis professional writer naskah Sitoba. Jadi kita sebagai penulisnya gitu. Kalau tadi kan yang Sitoba itu kita yang ngomongnya, nah jadi yang sebagai penulisnya. Jangan salah. Ilham ini paling sering dibutuhin. So, broadcaster banyak banget yang butuh. Announcer, filmmaker, apalagi anak-anak sekarang suka banget filmmaker. Advertiser, pengiklan, media relation, nah, organizer. Jadi buat kalian yang ngambil ranah Ilham, jangan khawatir nanti kalau misalnya setelah lulus bakalan gimana gitu. Tenang aja, karena prospek kerja kalian banyak. Yang penting kaliannya nanti kalau masuk KPI dan ngambil ranah Ilham, kalian harus serius, jangan main-main. Boleh kah selanjutnya? Boleh, ada pertanyaan tadi. Jurusan KPI cocok untuk orang yang gimana? Jurusan KPI ini nggak cocok buat semua orang ya. Anda nggak bilang semua orang cocok jadi masuk jurusan KPI. Anda bilang nggak cocok. Nggak semua cocok. Kenapa? Mereka yang punya kemampuan, minat, maupun kecerdasan tertentu akan merasa nyaman di kuliah ini. Jadi seperti bilang tadi, kalau misalnya anak ini punya kecerdasan speaking yang baik, gitu kan, atau menulis yang baik, pastinya bakalan nyaman kuliah di jurusan ini. Tapi kalau kalian nggak suka gitu dengan apa yang diajarkan di KPI ini, seperti nggak suka ngomong, nggak suka nulis, gitu kan, bahkan disuruh belajar yang broadcasting aja nggak suka gitu, ya udah lebih baik kalian nggak usah ngambil KPI, karena dikhawatirkannya KPI ini banyak banget gitu kan, tugas-tugas yang untuk di media juga ada, hitobahnya juga ada, menulis juga ada, jadi dikhawatirkan nanti ada ketidakcocokan, jadi nanti madet dan stop di tengah jalan, karena banyak banget yang stop di tengah jalan gara-gara nggak kuat gitu, karena banyak banget tugas-tugasnya, sama harus bisa kuasain salah satu dari 3 skill itu. Nah, mayoritas yang masuk jurusan KPI ini orang-orang yang suka berbicara, pidato, dakwah, ceramah. Orang-orang yang malu-malu sebenarnya bisa juga, kalau mau dan niat, mau dilatih. Kalau misalnya nggak mau, impossible sih. Bukan impossible, kayak sedikit kemungkinan bisanya. Ekstra banget sih tenaganya kalau yang malu-malu gitu. Tapi kalau kalian yang suka ngomong,
sama anak KPI, pasti biasanya anak KPI itu nyapa duluan. Misalnya lagi di bis apa, yang suka ngajak ngobrol duluan, anak KPI biasanya suka ngajak ngobrol duluan, jadi nggak mau diem mulutnya. Ada UIN Syarif di Solo, ada Muhammadiyah Jogja ada, UIN Sunan Kalijaga Jogja ada, UIN Syafi'iyah Jakarta juga, Universitas Islam Syafi'iyah juga ada. Jadi nggak cuma di UIN Bandung doang, ada tuh di univ lain gitu. Kalau kalian tertarik ada dan pengen di daerah tersebut, silahkan, nggak harus di UIN Bandung. Cuman kalau di UIN Bandung, yang tadi udah Ane kasih sedikit info ya dari Ane. Terus Q&A. Yang mau nanya aja. Feel free to ask anything. Apa aja yang mau nanya. Udah Bang Jas. Udah kan? Kayak roti selain. Jadi pada bikin bagel, pada bikin. Oke, terima kasih ya kepada